A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Insyaallah yang hadir ini dan yang belum hadir insyaallah sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, imam tetap kita Al-Mukarram Ustadz Rais, juga ketua DKM kita, ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Al-Ustadz Maulana, para pengurus, baik pengurus masjid maupun pengurus warga rumah susun Petamburan, seluruh jemaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'anallahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadza wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka pasal yang ke-36, lanjutan pasal kemarin 35 di pertemuan sebelumnya, yang berjudul pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Selanjutnya pasal 36 akan berkenaan dengan masih merasa puas diri. Kita langsung saja bacakan redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim fid darain. Faslun wala an tashaba jahilan la yardu an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yardu an nafsihi. Fa ayyul ilmi limma li'alim yardu an nafsihi wa ayyul jahli li jahili la yardu an nafsihi. Yang artinya, berteman dengan orang bodoh yang tidak puas dengan keadaan dirinya lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang berilmu yang puas dengan keadaan dirinya. Titik sampai situ tuh. Lanjut, di mana letak berilmunya orang berilmu yang puas dengan dirinya itu, dan di mana pula letak bodohnya orang bodoh yang tidak puas terhadap dirinya itu.
tanda tanya. Oke. Ini perlu kita fahami dulu sebelum lanjut ke penjelasan dan lanjut dengan diskusi. Bait pertama atau kalimat pertamanya, berteman dengan orang bodoh yang tidak puas dengan keadaan dirinya lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang berilmu yang puas dengan keadaan dirinya. Maksudnya sampai di sini, berteman dengan orang yang bodoh, ya, ada indikasi lebih baik, tapi yang bodoh dimaksud ini yang tidak puas dengan dirinya, berarti yang tawadu, yang tidak sombong, dan juga yang terus haus akan kebaikan, yang terus haus akan ilmu pengetahuan, itu lebih baik dibanding orang yang berilmu tapi puas diri. Apa maksudnya berilmu tapi sombong, berilmu tapi semau-maunya, berilmu tapi sewenang-wenang, berilmu tapi tak punya adab? Itu namanya merasa puas diri. Orang puas diri itu outputnya bisa sombong, bisa takabur, bisa ria, bisa ujub, dan sebagainya. Nah, di bawahnya, di mana letak berilmunya orang berilmu yang puas dengan dirinya itu? Ini ada tanda tanya. Di manakah letak dia berilmu? Posisi dia selalu merasa dirinya hebat, selalu puas diri. Berarti kata kuncinya ini bodoh. Nah, di manakah letak ilmunya orang yang berilmu tapi puas diri? Berarti kagak berilmu, bodoh ini posisinya. Kalau memang dia punya ilmu, pasti dia beradab dengan ilmunya, pasti membuat ilmunya, dia menjadi tawadu dengan ilmunya, dia menjadi tidak sombong dengan ilmunya. Berarti kalau dia menjadi sombong, menjadi angkuh, ujub, ria, berarti bodoh, tidak berilmu sejatinya. Tuh. Lalu di mana letak bodohnya orang yang bodoh yang tidak puas terhadap dirinya itu? Berarti ini posisinya berilmu sejatinya, pintar sejatinya. Di mana letak bodohnya? Kagak ada bodoh, karena dia posisinya selalu merasa kurang terus, tidak puas diri, masih haus kebaikan, masih haus ilmu, masih haus ibadah. Berarti orang ini pintar. Intinya garis bawahi, kalau merasa puas diri itu berarti sombong. Kalau merasa tidak puas diri berarti masih kekurangan. Ini fokusnya terhadap ibadah dan keilmuan, ya Bapak Ibu, ya, bukan kaitan dengan materi. Tidak puas akan materi berarti outputnya itu serakah, bukan kerana materi, ya, tapi fokusnya kajian ini adalah kerana ibadah, karena kita lagi ngaji tasawuf di ranah spiritual, di ranah ilmu, di ranah tasawuf, di ranah ibadah. Itu maksudnya cakupannya. Artinya kalau kita di ranah ibadah harus merasa kurang terus, jangan puas diri. Saya sudah puas udah sholat tahajud, saya sudah puas udah puasa sekian, sedekah sekian, jangan. Tapi harus haus terus, kurang terus, kurang ibadah, merasa kurang, belum maksimal nih sedekahnya, belum maksimal nih puasanya, kurang terus. Ilmunya belum selesai, ini belum cukup nih, masih kurang terus. Nah, itu bedanya. Nah, artinya lebih baik berteman dengan orang yang haus keilmuan, haus ibadah, haus akan kebaikan, itu lebih diutamakan dibanding orang pintar tapi merasa cukup ibadahnya, merasa cukup ilmunya, merasa cukup kebaikannya, puas diri terhadap kebaikan, sholat, haji, umrah, puas diri, semuanya ibadah-ibadah. Nah, maka ini dua perbedaan terhadap, ya, berteman dengan poin keduanya itu tentang pintar atau bodoh, ya. Ada kalanya kita disindir seperti ini, ada kalanya juga kita harus memilih mana teman bergaul yang baiknya. Tapi kita lihat penjelasannya supaya lebih jelas lagi pemahaman kita. Orang bodoh ialah orang yang tidak memiliki ilmu lahir
tidak puas dengan keadaan diri sendiri, misalnya dengan menganggap dirinya hina atau menyadari kekurangannya. Ini namanya tidak puas dengan diri itu, maksudnya di sini merasa dirinya hina, menyadari kekurangannya. Nah, berteman dengan orang yang tidak memiliki ilmu lahir tapi menyadari kekurangannya itu lebih baik. Itu. Tidaklah baik berteman dengan orang yang puas dengan keadaan dirinya sendiri walaupun ia seorang yang alim, orang berilmu. Bagaimanapun pertemanan dapat mendatangkan pengaruh yang besar padamu. Ketika kau berteman dengan alim yang sudah berpuas diri, kau bisa mendapatkan sifat buruknya sehingga ilmunya tidak berguna bagimu dalam melembutkan jiwamu. Kebodohan yang membuat orang alim puas diri itulah yang berbahaya bagimu, seakan ia bukan orang yang berilmu karena rela dengan aib yang dimiliki dirinya. Jadi dianggap bodoh walaupun orang itu pintar ilmu tapi merasa puas diri. Ya, merasa puas diri di sini ini merasa dirinya itu lawan dari kekurangan, berarti dirinya itu sudah pintar, sudah cukup, nggak ada kekurangan dirinya. Lawan dari hina berarti dirinya itu super, dirinya itu istimewa, menganggap dirinya begitu. Itu orang alim seperti itu tetap dianggap bodoh. Bodohnya kenapa? Karena ilmu yang dipelajarinya itu tidak membuat dia makin baik akhlaknya, tidak dia menyadari kekurangannya, malah menjadi sombong. Sebaliknya, berteman dengan orang bodoh yang tidak puas dengan keadaan dirinya lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu. Biasanya tabiat seseorang didapat dari tabiat orang lain. Nafsu selalu terdorong untuk mengikuti orang yang dianggap baik kondisinya. Oleh karena itu, kebodohan orang bodoh tidak akan berbahaya bagimu. Namun ilmunya yang membuatnya tidak puas terhadap keadaan dirinya justru amat berguna bagimu. Seakan ia bukan orang bodoh karena mengetahui kekurangan dirinya sampai tidak merasa puas terhadap dirinya. Dengan demikian, orang bodoh yang tahu kekurangan dirinya bisa disebut orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, bergaul dengan orang bodoh seperti ini akan bermanfaat dan lebih baik bagimu. Barakallah. Ini boleh digaris bawah ini. Orang bodoh yang tahu kekurangan dirinya itu bisa disebut orang berilmu. Tapi orang berilmu tidak tahu kekurangan dirinya, berarti bisa disebut bodoh. Tuh. Itu kata kuncinya. Jadi, mari kita renungkan dan evaluasi diri kita. Kalau ilmu yang kita pelajari sampai detik ini dapat membuat kita tahu akan kekurangan diri kita, tahu akan kehinaan diri kita, tahu akan jauhnya kita dari segala yang istimewa-istimewa, tidak kita menganggap diri lebih baik. Nah, itu tuh aslinya tuh kita berilmu, bagus ilmunya. Tapi dia sudah berilmu, gelarnya sudah doktor, sudah profesor kasarnya. Tapi tidak tahu kekurangan dirinya, tidak dianggap dirinya itu hina, yang dianggap dirinya serba pintar, serba memiliki dan mengetahui semuanya. Itu aslinya bodoh aslinya. Nah, berteman dengan orang seperti itu lebih berbahaya ketimbang berteman dengan yang tadi itu. Walaupun dia bodoh tapi tahu kekurangan dirinya, dia tidak menganggap dirinya pintar. Wah, itu lebih tawadu, orangnya lebih hebat. Maka pelajaran dapat kita ambil di pasal ini, ya, janganlah merasa diri puas terhadap ilmu maupun ibadah, ya. Karena kalau merasa puas diri, outputnya sombong. Iblis itu dilaknat karena sombong. Tuh, itu pelajaran dapat diambilnya. Dan juga penyebab merasa diri puas itu bisa karena menganggap dirinya lebih baik. Muncul sifat, ya, di atas, merasa di atas terus. Kalau selalu kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, pasti outputnya puas diri itu. Tuh. Maka hal-hal seperti ini dibutuhkan
ya olah batin dengan berzikir atau riyadhah supaya tidak muncul rasa puas diri itu, karena ini jiwa mainnya ini nih, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya udah cukup berilmu, cukup beribadah, semuanya dia udah lakukan, hanya puas diri. Nah, ini harus diolah batinnya. Ini penyakit jiwa namanya, penyakit batiniah. Nah, maka sekali lagi melalui momentum yang berkah yang mulia ini, mari kita jangan merasa diri puas terhadap ilmu. Selama kita mengkaji ilmu, selama itu juga kita akan haus terus, masih banyak ilmu yang kita belum pahami. Dan juga jangan merasa sudah paham beragama, karena masih jauh ilmu agama yang belum kita kaji. Dan jangan merasa puas terhadap ibadah, karena ibadah kita tak sebanding dengan ibadah orang-orang dulu, ibadah para nabi dan rasul. Solatnya nabi, sahabat, para tabi'in, bisa tahajudnya menghatamkan Al-Quran. Solat kita al-ikhlas, al-ikhlas terus. Jadi jangan merasa puas diri. Nah, intinya fokusnya ini terhadap ilmu, terhadap ibadah. Jangan merasa puas diri, terus merasa kekurangan dan haus terus akan ilmu dan ibadah kebaikan ini. Barakallah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu pasal menjadi bahan diskusi kita. Di pasal 37-nya ke kopi karena nggak bisa terlepas dari halaman yang ini. Insya Allah di halaman 37 itu di pertemuan berikutnya. Mari kita diskusikan pasal 36 ini. Yang masih bingung boleh dipertanyakan, atau yang mau menambahkan juga boleh menambahkan supaya lebih luas kajian dan diskusi kita. Baik, barakallahu li wa lakum ajma'in. Monggo kita beri kesempatan kepada jemaah sekalian. Baik, monggo. Aman? Siap, monggo. Jadi ini bukan kebenaran, tapi dituntut. Jadi kalau ada orang yang sudah mengatakan salah, kita sedang menyalahkan, orang itu menyalahkan. Kalau menyalahkan itu sampai membawa orangnya bila itu berarti orang yang bisa menyalahkan, bisa menyalahkan sudah termasuk kedua orang dulu, gitu ya. Orang pintar tapi dulu tadi kalau di lebih banyak lagi, karena itu berdasarkannya pahamnya salah daripada paham salah. Ini yang berbahaya, itu paham salah itu yang berbahaya. Jadi tidak paham salah. Kalau paham salah tidak berbahaya, kalau paham salah kita memahami. Baik, barakallah. Ini kaitan teknis ya, di tengah-tengah kita atau di harian kita ada teman atau ada orang yang bacaan kita disalahkan, tapi sebatas itu, disalahkan dong, nggak ada perbaikannya. Wah, ente makhrajul hurufnya itu nggak benar tuh, misalnya, atau al-fatihahnya belum benar tuh. Nah, sebatas sampai di situ menyalahkan, tidak ada kelanjutan perbaikan, itu sama saja mengejek, mengolok, bahkan sama saja mempermalukan orang. Ya. Itu nggak boleh. Itu di surah apa itu namanya itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Itu ada itu bahwa kita, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok satu orang, bisa mengolok kaum yang lain, bisa jadi mereka lebih baik daripada engkau sendiri. Nah, kalau teknis sampai sebatas itu nggak boleh. Nah,
Tapi kalau mau menegur dan mau memperbaiki, langsung berikan yang benar itu seperti apa. Salah Al-Fatihahmu ini contohnya begini, diajarkan sampai bisa, tapi diusahakan teknisnya itu jangan di depan umum, ya, usahakan sendiri di belakang supaya tidak kentara menegurnya. Diusahakan jangan menegur depan umum. Misalnya tadi ada yang imam baca Al-Fatihahnya belepotan salah, tiba-tiba berdiri langsung salah Al-Fatihahnya, jangan. Ntar keluar di bawah nanti bisi-bisi. Kalau bisa huruf shotnya ditajam lagi atau huruf ainnya ditajam lagi. Oh, terima kasih Pak atas infonya, atas sarannya. Lalu ditanya, tolong dong ajarkan atau contohkan saya bacaan shot, diajarkan terus diikuti, berarti benar. Itu bagus tuh. Tapi kalau hanya mengejek mengolok tadi itu, ya bisa indikasi dia hanya pintar mengejek mengolok, mempermalukan. Bisa jadi disuruh contohin kagak bisa, dia itu bisa dianggap bodoh juga. Ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada 6 ciri orang yang dianggap bodoh. Ini boleh dicek nih, kitab Ta'limul Muta'alim. Ciri orang yang dianggap atau masuk kriteria bodoh itu seperti apa sih? Kalau di sini kan penjelasannya orang bodoh itu yang tidak memiliki ilmu lahir. Tapi menurut kitab Ta'limul Muta'alim itu, ini kemarin bahan kajian juga ini. Yang pertama, al-ghadabu fi ghairi syai'in, yang disebut yu'rafu bihinal jahil ahaduha al-ghadabu fi ghairi syai'in. Orang bodoh itu yang pertama adalah yang marah tanpa sebab. Itu poin 1 menurut kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, kalau kita ada indikasi ini berarti bodoh kita ini, marah tanpa sebab. Yang kedua, al-kalamu fi ghairin nafi'. Yang kedua, berbicara tanpa ada manfaatnya. Ngomong terus nggak ada manfaatnya. Ini bodoh ini. Nah, berarti kalau kita ini yang pemateri ini ngomong nggak ada manfaatnya, berarti bodoh itu. Kasarnya. Masya Allah. Yang ketiga, wasal al-atiyatu fi ghairi mawdu'in. Yang ketiga, memberi sesuatu tidak pada tempatnya. Kita ngasih bukan pada tempatnya. Ngasih infak, ngasih sedekah, tapi pada orang kaya, itu bodoh. Cari yang benar-benar miskin atau nggak mampu. Yang keempat, warabi ifsya'us sar'i inda kulli ahadin, yaitu yang keempat, mengumbar rahasia kepada siapapun. Ngumbarin rahasia, ngumbarin aib, ngumbarin ya yang Allah sudah tutup, ya. Jadi mengumbar rahasia atau aib itu juga ciri orang bodoh. Yang kelima, wal khamisu as-saqatu bi kulli insanin. Yang kelima itu mudah percaya kepada manusia, mudah percaya kepada siapapun. Dikasih info ini percaya, dikasih info ini percaya, dikasih info ini percaya aja tanpa tabayun. Tuh di sana ada pembagian sembako tuh, lari dia percaya, pas sana kagak ada pembagian sembako. Bodoh. Harus dikelirkan dulu, jangan mudah percaya. Lalu wasadisu, yang keenam, alla yu'rafu sadiqatu min auduwihi, yaitu yang keenam, tidak mampu membedakan mana teman dan mana musuh. Itu orang bodoh. Ini musuh apa lawan, ini musuh apa teman. Nah, itu harus bisa membedakan mana teman, sadiquhu, atau wa'duhu, atau musuhnya. Nah, itu harus tahu itu juga. Nah, ini 6 kriteria menurut ya kitab Ta'limul Muta'alim. Ada juga di Tambihul Ghafilin, ya, halaman 77 ya. Ini lengkap kitabnya. Nah, kalau tadi yang negurin marah-marah tanpa ada ini kategori bodoh, tiba-tiba berdiri, wah nggak bagus Al-Fatihahnya itu, nggak bagus ini. Coba contohin Al-Fatihahnya gimana? Nggak tahu, nggak, itu bodoh itu. Itu taunya hanya marah-marah tanpa ada sebab. Nah, lalu
yang terakhir kaitan dengan pertanyaan tadi, ya benar itu ada namanya faham salah ya, lebih sangat-sangat dikhawatirkan ya, atau enggak faham masalah. Kalau enggak faham masalah tiba-tiba meloces, bisa nanti dikasih tahu pelan-pelan. Tapi memang kalau faham salah itu dikasih taunya malah dia yang lebih ngotot. Ya ini faham saya udah benar ini, paham benar saya. Itu juga termasuk kebodohan ya. Ciri yang kedua tuh ya, apa yang dia faham itu ya tidak mampu memberikan manfaat buat dirinya, tidak mampu menghargai orang lain, tidak menyadari kekurangan dirinya. Itu namanya faham salah, itu bagian dari ciri kebodohan. Memang kalau singgung-singgung tentang bodoh, pintar ini, memang kalau kita menyadari nggak ada manusia itu yang pintar ya, nggak ada manusia itu yang mahir, yang hebat, yang pintar, apalagi yang faham. Karena yang memberikan pemahaman itu yaitu Allah SWT. Kalau kita udah menganggap dirinya pintar, itu bukan kitanya yang pintar, tapi yang memberikan kepintaran dan paham itu yang makanya menurut Syekh Al-Asqalani itu, Ki Hajar Al-Asqalani itu, ilmu itu bisa didapat dari rajin mengaji, maka dia pintar. Yang kedua, bisa mendapat dari khidmat atau dari ngabdi kepada guru, dapat juga ilmu pemahaman kepintaran. Nah, terlepas dari ini semua, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang faham salah ya, faham salah lalu ngotot dengan pemahamannya ya. Padahal misalnya dalam pandangan 4 mazhab, hukum rokok misal ini bukan dukung rokok ya, misalnya itu ikhtilaful ulama, tapi pemahaman dia mutlak haram. Terus ngotot seperti itu, nggak ada peluang untuk yang halal rokok, berarti ini kategori faham salah tadi. Faham salah itu berarti bukan berarti faham dia seutuhnya benar semua, ya yang lainnya itu disalahkan, nggak benar juga. Maka kita harus legowo terhadap ikhtilaful ulama. Terhadap hal-hal yang ikhtilaf itu jangan diperdebatkan, karena kalau kita memperdebatkan sesuatu yang sudah diperdebatkan ulama sebelumnya, bukannya ada solusi, malah perpecahan yang didapat. Ingat itu, janganlah mendebat sesuatu yang sudah menjadi perdebatan ulama sebelumnya. Bukan solusi yang dapat kita mempersatukan, malah perpecahan didapat. Maka hal ikhtilaf itu biarlah tetap menjadi ikhtilaf. Dari dulu masa sahabat misalnya, rukun sholat subuh itu ada yang kunut, ada yang tidak. Ini kan ikhtilaf namanya, perbedaan. Lalu sekarang kita mau memperdebatkan lagi ikhtilaf, nggak ada solusinya. Yang ada sakit hati, permusuhan, perpecahan. Maka terhadap hal-hal yang ikhtilaf itu diusahakan jauhi. Jangan berkecimpung dalam dalam ikhtilaf. Tapi kalau dalam hal keyakinan tauhid nggak boleh ikhtilaf. Misalnya Islam itu udah menjadi agama pilihan kita, lalu ikhtilaf. Ada ikhtilaf, oh saya Islam ini, saya Islam ini, saya Islam ini, nggak boleh. Benar, Islam kafah, Islam totalitas. Atau sholat itu udah menjadi tauhid, sholat subuh 2 rakaat, ikhtilaf ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, ada 2, nggak boleh. Itu tauhid yakin. Atau istilah Tuhan, udah yakin Tuhan 1, ada ikhtilaf, ada Tuhan 2, ada Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan 5, nggak boleh. Nah itu kalau keyakinan benar-benar harus tauhid, urusan tauhid satu. Tapi kalau urusan muamalah, kehidupan bersyariat, beda, itu jangan dipermasalahkan. Baik, barakallah. Itu Bapak tadi yang bertanya luar biasa itu ya. Ya, jadi kembali ke bodoh tadi, yaitu indikasi-indikasinya ada yang diungkapkan oleh ulama ya. Baik, barakallah. Sama-sama Pak deh. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nah, PR buat kita ini kalau negur orang harus selesaikan sampai tuntas, harus beri jawabannya. Ya, ini PR buat kita. Misalnya kalau kita negur, Pak, itu wudunya salah. Misal lihat orang yang berwudu di bawah, wudunya salah. Jangan sampai di situ, langsung praktekkan contoh wudu yang baik. Basuh muka sampai semua kena siku sampai ke tangan, terus semua dicontohkan dengan rapi, baik. Nah, kalau langsung wudunya salah, ini siapa sih? Keinginan banget itu banyak istilahnya faedahnya. Jumlah itu kita berteman dengan orang yang banyak ilmunya, lalu melakukannya orang hebat, itu tidak senang sekali. Jadi orang bodoh, memang dirinya seorang itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Kita berteman dengan orang bodoh, tapi jangan bodoh ini orang bodoh. Kalau bisa kasih petunjuk dan kasih pengarahan, dan kita pun kita gak punya dan upayanya juga dia senang. Ya real ini pengalaman pribadi kayaknya nih. Ya Masya Allah. Tuh. Intinya di sini ini bukan bodoh sebenarnya. Dia lebih mengarah ke nyadar diri, tahu diri. Ini kalimat di sini sebenarnya mengarah kepada lebih nyadar diri, tahu akan dirinya. Tuh. Berarti kalau dirubah kalimatnya begini, berteman dengan orang yang nyadar diri, tahu akan posisi dirinya, itu lebih bermanfaat, lebih baik dibanding berteman dengan orang yang tidak sadar diri, yang tidak tahu diri. Itu maksudnya nih. Bisa dipahami kira-kira nih bapak-bapaknya. Kalau istilah berteman tuh diajak makan, oke. Sekali ditraktir, besok lagi ditraktir, lusa ditraktir. Ah, ini berarti nggak nyadar ini, nggak tahu diri ini, maunya ditraktir terus. Ya, udah 3 kali ini ngajak makan. Ya, Ustaz Rois terus yang bayar. Besok lagi Ustaz Rois, terus lagi Ustaz Rois. Sampai dia yang ngajak pun Ustaz Rois juga yang bayar. Ah, ini nih nggak nyadar diri ini. Terang gantian traktir. Ya, memang itu kalimat yang pas itu. Orang yang nyadar diri, yang tahu diri. Lebih baik kita berteman seperti itu dengan orang yang tidak tahu diri, tidak sadar diri. Ya. Contoh ditraktir itu, kalau nyadar diri itu, karena kita ditraktir, pilih menunya itu yang sedang. Tapi kalau nggak nyadar diri, nggak sadar, nggak tahu diri, cari yang paling mahal. Ditraktir ini, dia sendiri satu menu 500.000. Oh, ya itu namanya nggak sadar diri, nggak tahu diri. Aduh. Punya ilmu tersendiri ini, ilmu alamiah namanya, ilmu dengan alamiah, dengan pengalaman sehari-hari, dengan kolaborasi ilmu yang bapak-bapak selama ini dapatkan, itu akan merubah dan memberi dampak kepada kesadaran diri kita. Itu sangat penting di situ, tuh, ilmu sadar diri. Barakallah. Oke, ada lagi bapak-bapak? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Ini bentar lagi Isya. Baik, ada? Aman? Cukup? Baik. Maka sebagai kesimpulannya, ya sebelum ditutup, jadilah orang yang tahu diri,
dan jadilah teman yang sadar diri. Ya, kalau posisi kita dianggap teman oleh orang, maka jadilah teman yang baik, yang selalu tahu diri, sadar diri. Ya. Tapi kalau posisi kita mencari teman, ya, maka carilah teman yang dari sisi itu dilihatnya. Ya. Itu bisa dinilai kok, bisa. Ya. Tapi kata kunci sudah didapat. Berteman dengan orang yang tahu diri itu lebih baik dibanding berteman dengan orang tak tahu diri. Dan yang kedua, janganlah merasa puas diri terhadap ilmu ataupun ibadah, karena itu membuat kita bisa merasa sombong. Ya, orang sombong itu seperti iblis, laknatullah alaihi. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita akhiri, kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.